Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye! Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. I'm wide awake. I've never been so wide awake. Nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day. Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di obrolan sepada. Dan kalau kita dengar ya kata korupsi, seringnya langsung kepikiran pejabat, angka miliaran dan kasus-kasus besar yang ada di berita. Tapi sebenarnya korupsi itu nggak selalu soal uang yang banyak dan nggak selalu soal jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Pagi ini aku sudah bersama akademisi sekaligus praktisi hukum, ada Bapak Igede Arya Wirasena. Kita sapa dulu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Apa kabar hari ini Pak Arya? Astungkare baik-baik saja. Baik ya, jadi kalau kita bicara soal generasi muda, sebenarnya korupsi itu bisa muncul dalam bentuk apa aja sih yang sering gak disadarin sama anak muda? Ya, biasanya kalau misalnya terkait dengan korupsi itu banyak hal ya Mbak. Kalau misalnya kita kaitkan dengan hukum, sudah ada aturan yang mengatur terkait dengan korupsi, ya kan? Apalagi sudah ada tindak pidana yang terbaru di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. Tapi kalau kita melihat secara umum, korupsi itu adalah terkait dengan keuntungan yang dibuat oleh dirinya sendiri, ya kan? Kalau misalnya kita melihat daripada anak muda, biasanya korupsi waktu, ya kan? Kalau misalnya sudah dijadwalkan untuk sekolah pada pukul berapa, kemudian sudah terjadwal untuk masalah pembelajaran, terkadang kan bagi anak muda khususnya masih sekolah itu mengambil waktu-waktu luang, ya kan, yang seharusnya belajar malah ke kantin, ya kan. Secara umum dengan hal-hal demikian bisa membuat diri sendiri itu terbiasa melakukan hal-hal seperti itu, yang nantinya kemungkinan besar juga hal-hal terbiasa itu akan dilakukan pada saat dia memiliki pekerjaan ataupun jabatan, ya kan. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat daripada tindak pidana korupsi itu kan adalah suatu perbuatan melawan hukum, ya kan, untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, gitu. Makanya kalau misalnya kita melihat daripada unsur-unsur korupsi ini, nah kita juga melihat daripada orangnya dulu. Kenapa dia bisa melakukan tindakan itu? Apa yang menyebabkan dia melakukan tindakan itu? Semua hal itu pasti akan ada sebabnya, sebab akibat. Nah, jadi kalau bisa daripada anak muda zaman-zaman sekarang ini yang sebagian besar menginginkan apapun itu instan, ya kan, itu harus dikubur dalam-dalam dulu. Karena apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan, itu semua berdasarkan daripada usaha kita sendiri. Jangan sampai kita berpikiran kita mau punya uang 1 juta di hari itu, kita lakukan apapun,
ya kan, untuk mendapatkan uang itu. Jangan. Tapi kita harus melakukan usaha dengan sebaik-baiknya dan dengan adanya pakem bahwasannya kita di negara Indonesia itu adalah negara hukum yang tidak diperbolehkan untuk yang namanya melanggar aturan. Ya kan? Jadi kalau misalnya itu sudah dipahami, maka tidak mungkin ada pemikiran-pemikiran, atau dalam hukum pidana itu adalah mens rea, ya kan? Niatan jahat itu tidak mungkin akan dimiliki oleh seseorang itu, apalagi anak muda zaman sekarang ini. Karena saya melihat di lapangan banyak sekali anak muda itu apabila pada saat ini tersandung masalah judi online, ya kan? Judi online itu juga sangat riskan sekali bagi anak muda zaman sekarang ini. Ya kalau misalnya dia menang, kalau kalah, ya kan, dia akan melakukan segala hal untuk mendapatkan uang itu kembali dan untuk bermain kembali guna tujuan dia untuk mendapatkan kemenangan. Nah, dari sanalah kita melihat bahwasannya ada suatu sifat karakter yang akan terbentuk untuk si anak ini melakukan perbuatan-perbuatan yang itu lagi, diulang lagi, dengan tidak mempertimbangkan apakah saya benar melakukan hal itu, apakah salah saya melakukan hal itu. Tidak. Yang penting tujuan dia saya dapat uang, dan dapat uang. Itu dia. Makanya saya juga selalu berpikiran dan selalu memberikan saran kepada anak muda, kalau melakukan tindakan apapun, ya kan, itu harus berdasarkan aturan yang mengatur, dan kita harus mengetahui aturan itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan aturan. Ketika kita melihat daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru, itu ada perubahan mengenai pengertian korupsi. Perubahannya apa? Perubahan terhadap tuntutan pidananya, Mbak. Kalau dulu di tahun 2002 pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 itu, kemudian atas perubahan 2001 ataupun 1999, itu perubahannya ada di tindakan pidana melalui penuntutan itu. Dulu itu minimal 4 tahun, Mbak. Tapi kalau sekarang semenjak adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu diganti lebih ringan menjadi minimal 2 tahun dan maksimalnya 20 tahun. Ya kan? Kemudian siapa yang melakukan? Dia yang bisa melakukan kejahatan korupsi ini adalah pejabat negara, ya kan? Kemudian pihak swasta lain, atau dalam hal ini adalah pihak korporasi, ya kan? Kemudian apa yang dilakukan? Karena banyak orang yang berpikiran bahwa kayak tadi misalnya dia ngambil uang, ya kan? Tapi kita lihat dia mengambil uang ini dalam tindakan apa dulu? Merugikan negara tidak? Kalau misalnya tidak merugikan negara, contoh misalnya di lingkup perusahaannya, ya kan, dia mengambil uang, salah satu oknum pegawai mengambil uang, disebut sebagai orang yang korupsi. Betul, secara umum iya, tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam pasal korupsi yang sebagaimana ada di undang-undang kitab undang-undang hukum pidana itu. Itu. Oke, wah jadi ternyata kita ngomongin korupsi itu bukan soal pejabat ya teman Pro 2. Kehidupan sehari-hari itu juga bisa dikatakan kita sudah korupsi waktu seperti itu. Nah, jadi untuk kamu yang sudah menyiapkan pertanyaan bisa langsung kirim di WhatsApp di 0811399154, atau mungkin mau bertanya, mau komen langsung di live YouTube kita di RRI Singaraja Official, langsung aja. Kita tunggu sampai nanti di jam 9 pagi. Tetap di Obrolan Sepada hari ini. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh.
Bangkitin lagi request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody that me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita?
Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So that's wide awake. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to
Aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? Pro 2 kita masih ngobrol di obrolan sepada soal generasi muda dan perannya untuk melawan korupsi, dan kita masih bareng Pak Arya ya selaku akademisi dan juga praktisi hukum. Nah, Pak Arya, kalau menurut Bapak sendiri nih ya, kita kenapa sih kesadaran soal anti korupsi itu penting banget ditanamkan sejak muda, bahkan sebelum seseorang punya jabatan atau mungkin punya kekuasaan? Ya, berkaitan dengan hal itu sangat penting sekali ya Mbak. Karena kan kita ketahui bahwasanya ketika ada kasus tindak pidana korupsi ini membuat segala sesuatu sampai dengan masyarakat itu enggan lagi percaya Pak. Ya kan, terkait dengan oknum-oknum pejabat dan atau siapapun, karena itu sudah merugikan negara. Nah, kenapa harus ditanamkan atau wajib ditanamkan sejak dini agar itu menjadi kebiasaan seperti tadi yang saya sampaikan. Kebiasaan ke depan untuk mereka-mereka ini tidak melakukan tindakan-tindakan yang instan, Mbak. Ya kan? Makanya saya sangat harapkan sekali bagi generasi muda zaman sekarang ini, ya kan? Bagaimana caranya kita untuk bisa mengetahui tindakan-tindakan yang kita akan lakukan seperti apa, apa dampaknya, apa konsekuensinya, ya kan? Itu yang kita harus pikirkan. Segala sesuatu, sekali lagi, segala sesuatu yang kita akan lakukan itu akan kita pikirkan ke depannya. Jangan hanya sekarang saja. Pikirkan ke depannya, apa sih dampak yang saya akan lakukan ketika saya melakukan perbuatan seperti ini, A, B, C seperti apa. Nah, dengan demikian maka kita sudah berpikiran kalau misalnya melakukan perbuatan-perbuatan instan itu, ya kan, kedepannya kita akan memikirkan terkait dengan apa yang kita akan lakukan berkaitan dengan usaha yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Gitu. Nah, kalau dari pengalaman Pak Arya sendiri, sebenarnya tantangannya untuk generasi muda, tantangan terbesar dalam bersikap jujur dan anti korupsi itu apa sih? Lingkungankah, budaya, atau mungkin justru dari tekanan sosial? Kalau menurut saya itu ke tekanan sosialnya, Mbak. Ya, kalau misalnya kita mohon maaf nih, budaya kita hanya di lingkungan sekitar yang tidak ada tekanan, artinya kita enjoy aja, misalnya berteman sama siapa, ya kan? Kita kan nggak mungkin melakukan tindakan korupsi itu, ya kan? Tapi kalau sudah ada tekanan sosial, nah di sana akan menjadi masalah. Makanya kenapa orang korupsi itu mereka yang memiliki jabatan, ya kan? Nggak mungkin orang biasa, misalnya mohon maaf, CS misalnya korupsi kan nggak mungkin, pasti dia turut serta. Ya kan, tapi siapa oknumnya, ya pasti atasannya, ya kan. Makanya kalau bisa dari sekarang ini kita pikirkan, karena pengalaman saya dulu Mbak, waktu saya masih sekolah, ya kan, hal-hal demikian itu pasti ya sebagian besar lah pernah melakukan, ya kan, misalnya korupsi waktu dan sebagainya. Tapi pada saat itu jujur saja saya pernah berpikir bahwa apa sih yang saya dapatkan ketika saya tidak ikut dalam waktu belajar di kelas itu loh. Kebiasaan dulu kalau misalnya saya bosan, ya kan, saya keluar ke kantin lah, atau ke belakang lah dan sebagainya. Tapi ketika saya berpikir bahwa apa sih yang saya lakukan di sini? Teman-teman pada sekolah, teman-teman pada belajar, kenapa saya di sini, ya kan? Makanya saya juga sangat heran ketika ada anak-anak muda itu yang suka atau sering membolos, ya kan? Nggak pernah sekolah, bilangnya dari rumah sekolah tapi ternyata enggak. Itu yang saya pikirnya, kenapa mereka ini, ya kan? Apakah lingkungannya membuat dia seperti itu, ataukah seperti apa? Kalau misalnya hanya sebatas lingkungan tanpa ada tekanan, saya yakin dia tidak akan seperti itu, ya kan? Namanya lingkungan itu kan bisa dibenahi oleh diri kita sendiri ataupun orang lain.
Sama seperti misalnya ada teman-teman yang suka minum misalnya. Yeah. Apakah kita akan suka minum? Enggak juga, kan tergantung kita sendiri. Makanya dari itu, ayo anak muda zaman sekarang ini berpikiran, ya kan? Selain berpikiran positif, berpikiran juga konsekuensi apa yang kita akan dapatkan ketika kita melakukan perbuatan hukum. Kenapa demikian? Seram sekali Bapak yang ngomongin perbuatan hukum, ya kan? Karena kita negara Indonesia, ya kan? Sedikit-sedikit diatur, sedikit-sedikit diatur, sedikit-sedikit perubahan itu ada. Saya nggak tahu ada aturannya seperti ini misalnya. Kenapa ketika saya melakukan perbuatan seperti ini ada aturannya? Ya karena kita negara Indonesia. Makanya anak muda itu harus melek sekarang, ya kan? Melek bahwasannya ada aturan yang mengatur. Di sekolah pun pasti ada aturannya. Ya kan, kalau ada siswa-siswi yang nakal misalnya atau melakukan perbuatan yang di luar daripada aturan sekolah, dipanggil biasanya kan. Nanti di sana ada guru BK-nya untuk bisa memfasilitasi kenapa kamu melakukan seperti ini dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu akan mendapatkan solusi terbaik dari guru BK ini. Ya kan, di sanalah diharapkan. Makanya kenapa anak muda itu sejak dini sudah harus atau wajib mendapatkan sosialisasi terkait dengan korupsi ini, agar dia tidak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apapun yang dilanggar, apapun yang diatur oleh korupsi melalui aturan itu sendiri. Gitu. Oke, menarik banget ya teman Pro 2. Ternyata jujur itu nggak selalu gampang. Betul. Nanti kita lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di obrolan pada hari ini. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. That's wide awake. I've never been so wide awake. Nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan?
That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that's wide awake. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List.
Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Melawan korupsi bukan cuma tahu tapi juga melakukan ya. Pak Arya sering banget kan ya dibilang kalau generasi muda itu adalah agen perubahan. Tapi secara realistis perubahan kecil apa sih yang sebenarnya sudah termasuk dalam aksi anti korupsi? Ya, terkait dengan perubahan itu dari perilaku keseharian ya Mbak. Kayak tadi misalnya ada iklan berkaitan dengan kebiasaan kita kalau misalnya mau melakukan pemilihan terhadap pileg atau dan sebagainya. Siapa sih yang kamu pilih? Ya siapa aja yang memberikan, ya kan. Nah kembali lagi kalau misalnya kita membahas masalah korupsi secara umum itu kan ada perbuatan yang tidak jujur, ya kan, yang membuat daripada pemberi kepercayaan menjadi tidak percaya. Nah itulah hal penting yang harus diketahui oleh generasi muda zaman sekarang ini. Karena contoh Mbak, saya kan juga ada usaha ya kan. Ketika saya mempunyai usaha, pastinya saya berpikiran usaha saya ini maju apabila ada SDM yang mendukung, ya kan. SDM ini yang kita cari, yang kita pilih secara pasti, secara konsisten. Dengan pertimbangan apa? Yang paling pertama yang terpenting adalah kejujuran, ya kan. Bagaimana caranya dia bisa menjual daripada produk kita untuk bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kebanyakan yang mencari pekerjaan di tempat saya ini itu kebanyakan dia yang sudah baru tamat SMA atau SMK. Ya kan, masih fresh dia. Ketika saya tanya, pasti dia akan berpikiran dan menjawab, saya ini orang yang jujur. Nggak mungkin ada orang bilang saya nggak jujur Pak, saya suka ngambil uang, kan nggak mungkin, ya kan. Dengan itulah, dengan pencapaian itulah kita berpikiran bahwasannya kita suka akan memberikan kepercayaan kepada orang itu. Nah, kita berpikiran juga bahwasannya kepercayaan ini itu jangan sampai disia-siakan oleh si penerima kepercayaan kita, yaitu daripada karyawan kita sendiri, ya kan. Tapi kita bisa melihat itu ketika dia sudah bekerja beberapa bulan, minggu ataupun bahkan tahun. Nah, pada saat pekerjaan itu sudah dilakukan oleh mereka yang melakukan itu, baru kita bisa menilai kan.
Nah, kebanyakan mereka itu bisa melakukan perubahan apabila lingkungan sekitar juga yang akan meningkatkan kepercayaan itu kepada dirinya sendiri. Makanya tadi saya bilang, kenapa intervensi sosial itu sangat penting? Iya, karena kalau misalnya kita tidak ada intervensi, kita tidak mungkin akan melakukan perbuatan lebih, Mbak. Ya kan? Contohnya apa? 3 tahun megai, apa gelang jani. Nah, misalkan kayak gitu. Itu baru 1 tahun aja kerja udah punya NMAX dan sebagainya. Kenapa kamu kerja udah berapa tahun belum punya motor sama sekali? Ya kita kan tidak boleh mempertimbangkan terkait dengan apa hasil capaian kita ketika kita sudah melakukan pekerjaan itu, nggak bisa. Pencapaian itu kita bisa lihat dari diri kita sendiri yang menilai. Saya bekerja di tempat A, B, C, pencapaian saya apa? Ya saya harus bisa memastikan bahwasanya ada peningkatan terhadap penjualan daripada tempat usaha di mana saya bekerja. Sudah, titik, itu aja. Tapi kalau misalnya anak muda sekarang berpikiran bahwasannya ingin mencapai bahwasannya dia memiliki kebutuhan yang harus dia miliki, itu kemungkinan besar tanda kutip, Mbak, dia akan melakukan tindakan apapun. Ya kan? Misalnya kita melihat, mohon maaf nih, misalnya dia di kasir, ya kan? Melihat ada uang lebih dan sebagainya. Coba 100, coba 200. Dari sanalah, dari hal-hal kecil seperti ini, Mbak. Kacek misalnya kalau misalnya ada dari pihak konsumen belanja 500-nya nggak ada, Bu, dikasih permen, ya kan? Dan 500 kali, Mbak, kali berapa ratus rupiah itu kan lumayan juga. Seperti orang mengatakan, kalau misalnya kita punya uang 1 juta tanpa ada 500 rupiah nggak mungkin jadi 1 juta, ya kan? Nah, di sanalah kita berpikiran bahwa kembali lagi, gimana sih caranya untuk bisa memastikan korupsi itu tidak ada? Ya kembali lagi kepada diri sendiri untuk bisa melakukan perbuatan jujur untuk dapat dipercaya kepada siapapun. Saya yakin kalau misalnya anak muda zaman sekarang ini memiliki kepercayaan, saya yakin juga dia pasti akan sukses ke depannya, Bu. Oke, tapi kalau di dunia digital seperti sekarang, media sosial itu sebenarnya banyak bantu atau mungkin malah jadi tantangan dalam membangun budaya anti korupsi di kalangan anak muda? Kalau menurut saya 50-50 sih, Mbak. Kalau dibilang membantu, ya membantu juga. Jadi kita tahu ketika ada oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi, koruptor misalnya, kita kan tahu ada sanksinya. Oh, ternyata kalau korupsi seperti ini ada sanksinya. Jadi enggan, ya kan, masyarakat untuk melakukan tindakan seperti itu. Tapi dampak negatifnya juga banyak, Mbak. Contoh misalnya, udah tahu dia korupsi, kenapa hanya mengembalikan sejumlah uang bla 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 bla, tidak dilakukan tindak pidana dan sebagainya. Banyak juga. Makanya kenapa kita melakukan perbuatan di negara kita, bahkan di bumi ini, itu pasti akan ada pro kontranya, Mbak. Sudah melakukan perbuatan yang baik, masih ada nilai jelek, ya kan? Apalagi kita melakukan perbuatan yang buruk, tambah lagi nilai jelek oleh masyarakat itu. Oke, wah terima kasih. Jadi di satu sisi ya teman Pro 2, media sosial itu bisa jadi alat edukasi, tapi di sisi lain juga rawan kompromi kayak gitu ya. Oke, kita bakal bahas lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap di obrolan pada hari ini. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah.
Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that's wide away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a little You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan?
Bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Oke, teman Pro 2, kita masuk di segmen akhir ya teman Pro 2. Jadi kita mau yang namanya mengajak untuk masuk ke bagian penting, yaitu dari sadar ke aksi nyata, karena melawan korupsi itu ternyata bukan slogan tapi juga sikap hidup. Nah, Pak Arya, kalau kita bicara langkah konkret, apa sih pesan penting dan yang paling realistis dan bisa langsung dilakukan generasi muda hari ini supaya nilai-nilai anti korupsinya itu benar-benar hidup dalam keseharian mereka? Ya, kalau menurut saya ada 3 hal yang penting. Yang pertama seperti tadi, jujur, berani berkata jujur, ya kan. Kemudian yang terakhir ada bertanggung jawab. Karena ketika 3 elemen ini kita sudah pahami, jujur dalam artian bertindak, ya kan, pikiran apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berkata, apapun yang kita lihat yang sesuai dengan penilaian kita itu salah, kita sampaikan, ya kan. Jangan kita pendam dan sampai dengan kita berpikir nggak berani ya ngasih tahu, itu salah. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab. Apapun yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kita sendiri. Jangan sampai kita menggunakan orang untuk bisa menghilangkan atau menyamarkan terkait dengan perbuatan yang kita sudah lakukan salah. Itu nggak boleh. 3 hal itu harus dipahami oleh anak muda sekarang, generasi muda sekarang. Saya yakin kalau misalnya itu dipahami, maka budaya korupsi ini tidak akan terjadi, ya kan. Kemudian yang kedua terpenting dari saya adalah berkaitan dengan kita melihat kereta api, Mbak. Kereta api itu berjalannya kan di atas rel, Mbak. Ya kan? Rel itu kita asumsikan aturan perundang-undangan. Kereta api adalah masyarakat. Ketika masyarakat taat dan tunduk pada suatu peraturan perundang-undangan, saya yakin pencederaan terhadap negara kita tidak mungkin akan terjadi. Ya kan? Kereta api saja berjalan di atas rel bisa terjadi kecelakaan. Apalagi tidak, yang bisa menyebabkan kereta api kecelakaan itu kan masyarakat. Sudah ada portal untuk ditutup karena ada kereta api lewat, tetap diterobos. Nah, ini masyarakat, ya kan? Jangan sampai masyarakat seperti itu menjadi dampak negatif bagi negara kita, negara Indonesia. Dan juga bagi generasi muda yang ingin melakukan penerobosan terkait dengan hal itu, jangan lakukan. Biar budaya korupsi kita tidak terjadi lagi. Akhirnya masyarakat percaya kembali kepada oknum-oknum pejabat kita dan pejabat semuanya, ya kan? Siapa sih akan menjadi pejabat? Ya generasi muda kan nantinya. Dari awal ini sampai dengan nanti dia memiliki jabatan, dia harus bisa seperti 3 elemen tadi yang saya sampaikan. Ya, kalau misalnya itu sudah terjadi, saya yakin kembali lagi budaya korupsi itu tidak akan terjadi lagi, sehingga memberikan kepercayaan kembali kepada masyarakat untuk ikut dan patuh kepada setiap aturan yang ada gitu. Oke, yang terakhir mungkin sebagai closing statement singkat aja Pak Arya. Closing statementnya terkait dengan aksi nyata, ya kan, bagi generasi muda untuk bisa tidak melakukan perbuatan atau anti korupsi ini, satu kata dari saya, berdoa. Ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah berdoa, ya kan, semua hal-hal negatif itu pasti tidak akan terjadi. Gitu. Kalau misalnya kita tanpa doa, ya pikiran-pikiran maunya positif jadi negatif, ya kan. Dengan berdoa dari negatif menjadi positif gitu. Betul. Terima kasih banyak Pak Arya sudah memberikan insight dan juga pengingat penting untuk kita semua, terutama untuk generasi muda ya. Semoga obrolan ini bukan cuma jadi wacana, tapi benar-benar jadi pemantik kita untuk lebih jujur, untuk lebih berani dan juga konsisten. Nah, terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2 yang sudah ikutan komen di live YouTube RRI Singaraja Official, yang sudah nonton juga terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di obrolan pada berikutnya.
Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana.